proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, di awal tadi kita sudah dengar pembacaan teks proklamasi oleh presiden pertama kita ya. Jadi proklamasi kemerdekaan ini menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun kita terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di tayangan awal tadi itu merupakan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh presiden pertama kita ya. Teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik ya. Untuk sebagai tambahan tentang sejarah teks proklamasi, silakan kalian baca teks berikut dalam hati pada halaman 2 pada buku tema kalian. Berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi, sekarang kalian isi peta pikiran yang ada di halaman 3 pada buku tema kalian. Anak-anak, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa itu bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, di mana Indonesia ini telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai dengan Jepang. Ya. Dan kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia ini mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka secara de facto dan diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Kemudian yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Jadi pembacaan teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Jadi Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak bergantung pada negara lain. Kemudian makna yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Ada pepatah seperti ini, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, jadi pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, supaya kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Yuk kita pelajari. Pada halaman 5 di buku tema kalian, di situ kita lihat ada teks tentang bunga teratai. Nah, tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air.
Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Di awal tadi kita ditugaskan untuk membuat peta pikiran. Nah, dalam peta pikiran itu di dalam kolom-kolomnya kalian melihat ya, di situ ada kata-kata tanya, ada apa, di mana, mengapa, siapa, kapan ya. Jadi kata-kata tersebut adalah merupakan kata tanya, yaitu adalah kata yang dipakai dalam kalimat untuk menanyakan sesuatu. Jadi kita dapat memperoleh informasi penting dari bacaan dengan menggunakan kata tanya ya. Ada beberapa jenis tadi kata tanya ya. Yang pertama adalah apa. Itu digunakan untuk menanyakan peristiwa, benda atau pengertian. Kemudian ada siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau pelakunya. Kemudian di mana untuk menanyakan tempat, kapan itu untuk menanyakan waktu, mengapa itu untuk digunakan menanyakan alasan, kemudian bagaimana itu untuk menanyakan kabar, cara atau keadaan. Kemudian ada lagi berapa, itu untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Sebagai contoh di halaman 6 itu ada peta pikiran untuk teks bunga teratai ya. Ibu contohkan misalkan dari kata tanya apa ya. Di situ nanti akan muncul sebuah pertanyaan, apa fungsi dari daun teratai yang bundar dan lebar? Nah, di situ nanti ada jawabannya ya di teksnya ya. Jadi fungsinya daun teratai bundar dan lebar itu adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Selanjutnya kalian buat sendiri ya, buat pertanyaan kemudian kalian cari jawabannya di teks ya. Seperti yang Ibu contohkan tadi, ada kata tanya apa di situ ya, mengapa, siapa, bagaimana, kapan dan di mana. Anak-anak, seperti tumbuhan, manusia juga memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada itu bukanlah untuk dipermasalahkan, namun untuk kita syukuri. Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan itulah yang merupakan anugerah. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali besok. Tetap semangat belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.